Mendampingi anak belajar di rumah. Belajar terus belajar. Ayah dan bunda, seiring bertambahnya usia, anak tumbuh dan berkembang baik fisik, kognitif, sosial maupun emosional. Dalam perkembangannya, tidak ada seorang pun yang mampu belajar optimal dengan upayanya sendiri. Sejak masih bayi, upaya anak mengenal lingkungannya selalu diperantarai orang yang ada di sekitarnya. Orang tua mempunyai peran yang sangat besar dalam mendukung dan mengarahkan anak dalam belajar. Untuk mengoptimalkan belajar anak, orang tua harus punya tujuan pengasuhan yang jelas dan memahami karakteristik anak. Mereka memiliki keunikan tersendiri, bakat dan minat yang berbeda, serta gaya belajar masing-masing. Belajar tidaklah terbatas pada membaca buku pelajaran, akan tetapi belajar bisa dari apapun dan dimanapun. Apakah belajar itu? Ayah dan bunda, belajar adalah sarana anak untuk mengenal hal baru, memahami hal yang baru, mengingat sesuatu. Setiap anak jenius, tapi jika Anda menilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon, seumur hidup dia akan menganggap dirinya bodoh. Albert Einstein. Proses belajar anak. 1. Panca indera akan menerima sesuatu yang ada di sekitarnya. 2. Penerimaan panca indera bergantung pada perhatian dan konsentrasi anak. 3. Perasaan anak ikut mempengaruhi proses belajar. Jika anak senang, maka panca inderanya akan bekerja lebih baik dan konsentrasi lebih lama. 4. Sebaliknya, jika anak dalam kondisi lelah, mengantuk, serta lapar, panca inderanya tidak akan mampu bekerja dengan baik sehingga konsentrasinya terganggu yang berakibat anak tidak mampu mengingat apa yang dipelajari. 5. Jika suasana belajar menyenangkan, anak akan belajar lebih baik dan mudah diarahkan. Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Imam Asy-Syafi'i. Kiat-kiat mendampingi anak belajar di rumah. Gaya belajar anak. Setiap anak memiliki gaya belajar masing-masing. Orang tua diharapkan mengenal dan memahami gaya belajar anak sehingga memudahkan dalam mendampinginya belajar. 1. Visual. Anak dengan gaya belajar visual lebih suka dan mudah menerima informasi dengan cara melihat. Segala hal yang menarik secara visual akan menjadi fokus dan mudah dipahami. Gunakan lebih banyak gambar daripada kata. Gunakan penulisan kata dengan huruf yang unik dan ukuran tulisan yang beragam dan berwarna. Gunakan peta pikiran atau mind mapping. Materi belajar yang disajikan dalam bentuk komik cerita. Lakukan penataan ruang belajar yang nyaman menggunakan dekoratif hasil karya anak. Belajar melalui film yang berhubungan dengan informasi yang harus anak pelajari. 2. Auditori. Anak dengan gaya belajar auditori biasanya lebih sensitif terhadap musik dan memiliki minat yang tinggi terhadap musik. Kiat bagi orang tua, gunakan intonasi yang dinamis ketika memberikan informasi kepada anak. Belajar dengan teknik bercerita. Gunakan alat perekam untuk membantu anak mempelajari suatu informasi. 3. Kinestetik. Anak dengan gaya belajar kinestetik akan lebih peka menerima informasi baru melalui aktivitas. Kiat bagi orang tua, gunakan alat peraga, aplikasi pengetahuan dengan cara praktek langsung, anak akan semakin berminat dalam belajar dan informasi baru akan lebih mudah untuk diingat. B. Menyiapkan lingkungan belajar anak. Anak-anak belajar dari lingkungannya, mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lingkungan belajar di rumah. Hal yang perlu dilakukan, mengajarkan anak kemandirian, mengajarkan anak tata krama, mendampingi anak belajar. Lingkungan belajar di sekolah. Sekolah adalah lingkungan kedua yang dikenal anak setelah rumah. Hal yang perlu dilakukan adalah menjaga hubungan baik dengan pihak sekolah, mengenali program sekolah, silaturahmi dengan guru dan terlibat pada kegiatan wali murid berkaitan dengan program sekolah. Baiklah ayah dan bunda, ini adalah seri mendampingi anak belajar di rumah. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di seri-seri selanjutnya.